Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, pertemuan kita malam hari ini bersama seorang pria yang terkenal dengan keberaniannya, kepahlawanannya, dan juga sifat iffah yang ada pada diri dia. Apa itu sifat iffah? Sifat iffah itu menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga diri dari syubhat-syubhat yang bisa menjerumuskan seseorang kepada perkara-perkara yang diharamkan. Dan sifat iffah ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, keutamaannya sangat besar. Dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan juga buahnya lazzah, kelezatan, kenikmatan, dan manisnya keimanan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, inna lil iffati ladzatun a'zamu min ladzati qada'il watar. Iffah itu, sifat iffah, menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, memiliki kenikmatan, kelezatan yang lebih besar daripada syahwat. Lakinnaha ladzatun yataqaddamuha alamu habsin nafs. Tapi kelezatan, kenikmatan sifat iffah itu didahului oleh pedihnya menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itu berat. Syahwat itu berat. Nah, orang yang mendapatkan kenikmatan dan kelezatan sifat iffah itu, dia akan merasakan dahulu pedihnya, beratnya menahan hawa nafsu. Nah, kisah kita yang pada malam hari ini akan menjadi teladan bagi kita, terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i,
Ibnu Majah dan juga Abu Daud, serta dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ada seorang sahabat muda, dan bapaknya juga seorang sahabat, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Namanya Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi. Pernah dengar namanya, jamaah? Jarang terdengar ya. Tapi ada pelajaran berharga dalam kisah dia. Sahabat Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi radhiyallahu anhuma. Dia dan bapaknya termasuk as-sabiqin al-awwalin. Ketika dia hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dia dengan Uwais bin Samit, saudaranya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum ajmain. Nah, dikisahkan di dalam riwayat tersebut, Bapak Ibu jamaah semuanya, Marthad ini di masa jahiliyah, sebelum dia masuk Islam, dia punya seorang kekasih gelap. Kekasih, pacar. Namanya Anak atau Inak. Di masa jahiliyah. Karena ketika di masa jahiliyah itu kebobrokan moral, pergaulan sama seperti bobroknya pergaulan di zaman sekarang. Kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia tinggalkan semua itu. Bahkan dia dahulukan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia tinggalkan kota Mekah dengan kekasihnya itu. Dia tinggalkan, dia hijrah ke kota Madinah. Setelah dia hijrah, karena dia ini seorang pemuda yang kuat, pemberani, dia punya tugas yang berat. Tugasnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dia tugas menyelundupkan kaum muslimin yang dipenjara, ditahan di Mekah untuk dibawa kabur ke kota Madinah. Karena sebagian kaum muslimin yang lemah, budak-budak, orang-orang miskin, mereka ditahan di kota Mekah, menjadi tawanan, tidak bisa ikut hijrah. Nah, sahabat Marthad ini punya tugas rahasia. Diam-diam menyusup ke kota Mekah, lalu membawa kabur satu persatu kaum muslimin yang ditawan di kota Mekah. Subhanallah. Sampailah dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud itu, sampailah suatu ketika dia datang ke kota Mekah. Diam-diam menyusup. Datang ke kota Mekah. Lalu dia sudah ada, diam-diam dia sudah buat janji dengan seorang kaum muslimin yang akan dia bawa kabur ke kota Madinah. Lalu malam hari itu dia menyusup masuk ke kota Mekah, lalu bersembunyi di balik sebuah tembok di salah satu gang kota Mekah. Ketika dia sedang bersembunyi di balik salah satu tembok itu, di malam disebutkan di situ, faji'tu hatta intahaitu ila dhilli ha'itin min hawaiti Makkah fi lailatin muqmirah. Di malam purnama. Nah, lalu lewatlah mantan kekasih dia itu.
si anak itu. Faja'at anak. Perempuan yang bernama Anak itu juga terkenal di situ di Mekah itu sebagai wanita pelacur rupanya. Disebutkan dalam beberapa riwayat disebutkan dia wanita pelacur, wanita yang tidak baik. Anak namanya. Si Anak itu lewat juga di situ. Lalu si Anak itu melihat keberadaan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Datanglah didekatinya Marsad itu. Falamma intahat ilayya arafatni, dan dia mengenaliku. Faqalat Marsad. Lalu wanita itu berkata, "Hah, kamu Marsad?" Apa kata Marsad? Faqultu Marsad. Ya, saya Marsad. Apa kata wanita itu? Ini mantan kekasih dia ini. Apa kata wanita itu? Faqalat marhaban wa ahlan halumma fabit indana layla. Oh, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai kekasihku. Malam ini kamu tidur bersamaku lagi ya. Itu perbuatan di masa dia jahiliyah dahulu. Datang godaan syaitan ini, fitnah. Tetapi tokoh kita ini, Marsad ini bukan lagi Marsad yang dulu. Bukan Marsad jahiliyah dahulu. Dia sudah hijrah, dia sudah taubat, dia sudah memeluk agama Islam. Dia adalah Marsad, seorang pemuda yang penuh dengan cahaya keimanan, yang istiqomah. Tanpa ada sedikit pun keraguan, tanpa ada basa-basi, tanpa ada terpengaruh sedikit pun dengan kenangan-kenangan masa lalunya. Marsad berkata kepada dia, "Ya Anak, haramallahu zina." Wahai Anak, Allah telah haramkan zina. Subhanallah. Ini keimanan. Ini mengingatkan kita kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang juga digoda oleh wanita, bahkan wanita cantik, majikan dia, yang mengajak dia untuk berbuat dosa, zina. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Marsad menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jalan orang-orang yang menjaga kesucian diri dia, menjaga keimanan dia. Ini dia iffah itu. Menahan diri, menjaga diri dari sesuatu yang haram ketika datang fitnah, godaan-godaan itu. Karena berat. Apalagi dia sudah punya kenangan masa lalunya. Dan dia sendiri, tidak ada siapa-siapa. Nggak ada yang tahu. Sahabat-sahabat dia jauh di Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga di Madinah. Tapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Maka dia pun berkata dengan tegas, Allah telah mengharamkan zina wahai Anak. Ini dia iffah. Marah perempuan ini. Begitulah orang-orang fasik, pelaku dosa, pelaku maksiat. Syaitan ketika tidak dapat keinginannya, dia marah. Marah dia karena ditolak oleh sahabat kita Marsad ini. Maka berteriaklah si Anak ini memberitahu kepada penduduk Mekah tentang keberadaan Marsad ini. Maka dia berteriak, fasarahat, ya ahla Makkah, ya ahlal khiyam, hadzal rajul yahmilu asrakum. Wahai penduduk Mekah, wahai penduduk kampung ini dia laki-laki yang akan membawa kabur tawanan-tawanan kalian. Dia udah marah karena cintanya ditolak. Sebenarnya cinta berlumur dosa, berlumur maksiat. Maka datanglah pria-pria, para lelaki Quraisy. Apa kata Marsad Al-Ghanawi? Fatabi'ani thamaniyatun wa dakhaltul hadiqah. Lalu datanglah 8 orang mengejarku, 8 orang laki-laki. Kejar dia.
Maka larilah si Marsad ini, di sini disebutkan hadiqah, kebun. Dalam beberapa riwayat hadis lain disebutkan fantahaitu ilal Khandamah. Khandamah itu nama gunung. Sekarang lagi viral kan, Gunung Khandamah. Ya, ada zaman-zaman umroh pada foto-foto lalu diusir oleh polisi sekarang kan di Mekah itu. Itu Gunung Khandamah. Nah, Marsad itu lari ke gunung itu waktu itu. Lari dia ke Gunung Khandamah itu. Fantahaitu ila gharin au kahf. Lalu aku bersembunyi ke sebuah gua. Dikejar dia, itu malam. Dikejar sampai 8 orang itu berdiri pas di pintu gua itu. Gua itu agak ke bawah, orang itu di atas. Dia di bawah. Tapi di sini karamah. Karamah Allah berikan kepada dia. Apa? Kata dia di situ. Faja'u hatta qamu ala ra'si. Mereka datang sampai berdiri di atasku. Fabalu. Bahkan orang itu kencing di situ. Sampai kena kepala dia. Fadhalla bauluhum ala ra'si. Sampai kepala dia kena kencing orang itu. Fa'amahumullah. Allah butakan mata mereka. Tidak terlihat dia mana siapa itu di dalam lubang itu, gua itu kecil guanya. Tapi nggak kelihatan sama dia. Allah butakan. Ini karamah. Allah selamatkan sahabat ini. Kenapa Allah selamatkan dari mara bahaya itu? Pertama karena iffah. Ketakwaan dia. Dia jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyinun." Halal itu jelas, haram itu jelas. Dan Allah sudah haramkan zina itu. Dia jaga diri dia, itu satu. Kemudian dia datang ke sana untuk apa? Jihad. Apa? Menyelamatkan saudaranya kaum muslimin. Menyelamatkan mereka dan membawa ke kota Madinah. Maka wajar, pantas. Orang-orang yang menjaga ketakwaan dia, menjaga kesucian diri dia, menjaga batasan-batasan yang telah Allah bataskan, berjuang di jalannya, pasti Allah akan lindungi dan Allah bela. Thumma raja'u. Akhirnya orang itu tidak menemukan dia dan pergilah orang itu. Lihat jahatnya orang kalau mau buat maksiat itu ya. Kalau tidak dapat dia buat fitnah lagi. Dulu kita juga ada mengisahkan ya. Seorang anak muda yang taat beribadah. Tapi karena dia tidak memenuhi panggilan ibunya, diuji oleh Allah dengan doa ibunya. Akhirnya dia digoda oleh seorang wanita penzina. Wanita pelacur. Tapi dia tolak, dia tidak bergeming. Tidak terpengaruh. Akhirnya orang itu buat fitnah. Lalu wanita itu hamil dengan laki-laki lain. Dia katakan anaknya adalah anaknya pemuda ini. Begitu orang-orang ingin merusak orang-orang soleh. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang itu menjaga keistiqomahan dia. Menjaga agamanya. Dan pada akhirnya walaupun pahit. Kata Ibnu Qayyim tadi. Awalnya pedih, awalnya pahit, bahkan diuji sampai-sampai dia mau terbunuh. Tapi Allah berikan kemuliaan, karamah, Allah jaga, Allah lindungi dia. Setelah kondisi tenang, dia keluar lagi dari guanya, lalu dia pergi menemui orang yang mau dia selamatkan, kemudian dia putus rantainya, lalu apa kata dia? Fahamaltuhu wa kana rajulan thaqila hatta ataitu bihil Madinah. Lalu aku bawa dia sampai ke kota Madinah. Sampailah di Madinah. Tapi walaupun begitu, yang namanya cinta dulu itu adalah cinta dia, kekasih dia, masih tetap ada di hati itu. Sampai di Madinah si Marsad ini radhiyallahu anhu, sahabat Marsad ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau lagi berzina, melakukan dosa, maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun minta fatwa. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a'ankah anaqa?" Wahai Rasulullah, apakah boleh saya menikah dengan anak? Nah, masih ada harapan di hatinya. Kalau seandainya boleh, mana tahu kan? Karena
Dia dulu itu adalah kekasih dia. Tapi dia juga tidak mau melanggar agama. Dia tidak mau melangkah kalau itu tidak ada syariatnya. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alayya syai'an. Rasulullah diam dan tidak membalas. Ya. Rasulullah menunggu wahyu. Itu satu. Kemudian kedua, Rasulullah juga paham gejolak yang ada di hati pemuda ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Az-zani la yankihu illa zaniyah, dan seterusnya al-ayah. Seorang laki-laki penzina tidak menikahi kecuali wanita penzina pula. Maka enggak pantas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, ya Marthad, az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah fala tankihha. Wahai Marthad, seorang penzina tidak akan menikahi kecuali juga penzina atau seorang musyrik yang dia nikahi. Maka jangan engkau menikah dengan dia. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun putus semuanya. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturan syariat. Maka sejak itu dia fokus berjuang, berjihad, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran. Beliau ikut perang Badar. Bahkan dalam perang Badar waktu itu kaum muslimin hanya punya 2 pasukan berkuda, 2 orang yang berkuda. Satunya Miqdad radhiyallahu anhu dan satunya lagi Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi. Dalam perang Uhud dia juga ikut. Ini menunjukkan dia sahabat yang utama. Pada tahun ke-4 Hijriah di bulan Safar, datanglah utusan dari Bani Lihyan. Utusan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengaku di kampung mereka ada orang-orang Islam. Mereka minta utus guru mengajar mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih 6 orang, dalam riwayat lain 10 orang, dan beliau memerintahkan yang memimpin rombongan itu, yang dikirim menjadi dai, jadi guru itu, mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, ditugaskanlah Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi sebagai pemimpinnya, amirnya, pemimpin rombongan itu. Ini menunjukkan keutamaan dia, berarti dia seorang yang berilmu, dipercaya. Berangkatlah mereka, sampailah di sebuah tempat sumber mata air yang bernama Ar-Raji'. Di situ mereka istirahat. Ternyata orang ini menipu. Ya, orang-orang utusan tadi tidak benar ingin jadi guru, ingin apa? Ingin mencari guru. Mereka bohong. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib. Rupanya sampai di situ mereka pun mufakat membuat makar bersama beberapa orang dari kabilah Bani Huzail di situ. Lalu mereka serang, mereka kepunglah 6 orang sahabat tersebut. Puluhan atau ratusan orang datang mengepung mereka. Maka sahabat itu yang 6 orang itu pun berperang melawan orang-orang ini, sehingga mereka terpojok ke atas sebuah bukit. Adapun Marthad dan 2 orang sahabat lagi tidak mau menyerah waktu itu. Mereka sampai ke atas bukit, dikepung bukit itu, dan orang-orang itu menawarkan, kalau kalian menyerah, turun dari bukit itu, maka kami akan jaga kalian, tidak akan kami sakiti dan tidak akan kami aniaya. Tapi Marthad tidak percaya, dan apa kata dia waktu itu, bahwa dia tidak akan menerima perjanjian dan janji-janji, tidak percaya janji-janji orang kafir, orang musyrikin. Maka turun dia berperang bersama 2 orang sahabat lagi, sehingga gugur mereka sebagai syuhada. Gugur Marthad. Adapun yang 3 lagi, akhirnya di sana ada Khubayb bin Adi, kemudian ada seorang lagi sahabat Asim, kalau tidak salah namanya, ada satu lagi seorang sahabat. Akhirnya mereka menyerah, lalu ditawan. Di tengah perjalanan dibawa mereka ke Mekah, mau diserahkan kepada orang kufar Quraisy di Mekah.
Di tengah perjalanan sahabat yang satu itu berhasil dia melepaskan tangannya, kemudian meraih pedang, lalu dia pun bertempur, akhirnya dia gugur. Tinggal 2 orang. Nah 2 orang ini yang akhirnya nanti dibunuh di Mekah. Ini dia sahabat Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi. Contoh bagi para pemuda dan pria sepanjang masa. Bagaimana keteguhan di atas agama, bagaimana menjaga iffah, kesucian diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat. Apa saja faedah-faedah manfaat menjaga kesucian diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagai buah dari pelajaran atau kisah kita pada malam hari ini. Di antara buah atau manfaat menjaga iffah, kesucian diri, yang pertama, Allah jaga dari kesesatan. Allah jaga dari kesesatan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Allah jaga dari kesesatan, Allah jaga dari kesengsaraan. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Adapun orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari syariat Allah, tidak menjaga diri dia dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk berpaling. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari peringatanku, dari petunjukku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Dan kelak di hari kiamat kami kumpulkan, kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Jadi buah yang pertama, Allah jamin orang yang menjaga kesucian diri dia dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, Allah jamin dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Yang kedua, kehidupan yang baik. Allah berikan dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, banyak bentuknya. Kadang Allah berikan kehidupan yang baik kepada seseorang dalam bentuk harta. Dia seorang yang bertakwa, taat, menjaga iffah diri dia. Allah mudahkan rezeki dia. Allah lapangkan dan Allah luaskan. Ada lagi Allah berikan yang lainnya, Allah berikan kehidupan yang baik itu berupa apa? Berupa ketentraman, ketenangan. Walaupun mungkin dia tidak kaya, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah, qanaah, sehingga dia tenang, tetap bahagia. Sebagian lagi Allah lapangkan kehidupannya dalam bentuk yang kehidupan yang baik, dalam bentuk yang lain. Allah berikan anak keturunan yang baik, yang saleh dan salihah, sehingga dia menjadi bahagia, senang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, wa huwa mu'min, maka kami pasti berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ada orang banyak duit, belum tentu hidupnya baik. Kalau banyak harta tapi bergelimang dosa, maksiat, maka itu bukan kehidupan yang baik. Sebaik-baik harta itu adalah pada orang-orang yang bertakwa, sehingga dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang anaknya banyak, belum tentu kehidupannya baik.
Kalau anak banyak tapi dia tidak soleh dan tidak solehah, malah menjadi durhaka kepada orang tuanya, orang tua akan sengsara. Anak banyak akan membuat bahagia apabila mereka menjadi orang-orang yang soleh, penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman, bagi orang tuanya. Maka kami pasti berikan kepada dia kehidupan yang baik, dan kami akan balas, kami akan beri di hari kiamat pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Menjaga iffah, menahan diri dari yang haram seperti yang dilakukan oleh sahabat Marthad tadi adalah amal soleh yang sangat tinggi kedudukannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, di antara buahnya dihapuskan dosa-dosa, kesalahan. Dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala katakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan sayyi'at, dosa-dosa dan kesalahan. Jadi menjaga iffah juga menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Kemudian juga di antara buahnya yang dijelaskan oleh para ulama, kesucian diri seorang mukmin dan juga baiknya kehidupan masyarakat. Karena apabila setiap individu muslim menjaga iffah kesucian diri dia, otomatis kehidupan masyarakat akan menjadi baik. Kehidupan keluarga menjadi baik, kehidupan masyarakat menjadi baik. Apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan kemungkaran di mana-mana, maksiat di mana-mana. Maka menjaga iffah ini menjadi ibadah keutamaan yang sangat besar di zaman sekarang. Dengan menjaga iffah, seseorang itu telah ikut membentuk masyarakat yang baik pula. Kemudian juga di antara faedah dan manfaat menjaga iffah itu terjaga dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Allah jaga dia dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ini juga merupakan di antara buah dari ketakwaan. Maka banyak budak-budak syahwat, mereka ini digerogoti oleh penyakit yang berbahaya, yang bahkan tidak ada obatnya hingga sekarang. Seorang muslim apabila dia menjaga kesucian dirinya, menjauhkan dirinya dari kubangan-kubangan dosa dan maksiat, maka dia juga akan terjaga dari penyakit-penyakit yang terlaknat tersebut. Kemudian juga menjaga iffah, di antara manfaatnya melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu. Melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu. Karena ujian itu datang ketika perkara yang haram itu ada di depan mata. Dan selain kisah dari Marthad itu, banyak kisah-kisah lainnya dari salafus saleh yang mengisahkan tentang itu. Kita akan ceritakan di antaranya. Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan, di Mekah ada seorang wanita yang terkenal sangat cantik. Dan dia punya suami. Suatu ketika wanita ini berdiri di depan cermin. Lalu dia berkata kepada suaminya, atara ahadan yara hadzal wajha wala yuftan bihi. Menurutmu hai suamiku, ada enggak laki-laki yang melihat kecantikan wajahku ini tidak terfitnah, tidak tergoda? Apa kata suaminya? Naam, ya, ada. Siapa kira gerangan orang yang tidak akan tergoda, terfitnah oleh kecantikanku? Qal, suaminya berkata, Ubaid bin Umair. Qalat
fa'dzan li fihi fala uftinannah. Kalau gitu izinkan saya akan fitnah dia, saya akan goda dia. Ini wanita yang tidak baik ini. Dan suaminya juga mengizinkan pula. Nah, itu sesuai kata Nabi tadi pasangannya ya. Yang buruk dengan yang buruk. Qal qad adzintu lak. Aku izinkan, kata suaminya. Maka datanglah wanita ini menemui Ubaid bin Umair ini, seorang ahli ibadah dan juga ahli ilmu. Salah seorang ulama di kota Mekah. Maka datanglah wanita ini seolah-olah dia ingin bertanya masalah agama. Datang dia. Fa'atathu kal mustaftiyah. Mustaftiyah itu orang minta fatwa. Mau tanya nih. Fakhala ma'aha fi nahiyatin fil Masjidil Haram. Lalu di salah satu sudut Masjidil Haram itu, di salah satu sudut Masjidil Haram, mereka hanya berdua saja. Perempuan itu pun bertanya, fa asfarat an wajhin mithla falqatil qamar. Lalu dia singkapkanlah cadar dia. Wah, ini jahatnya, ya fitnah wanita. Lalu dia singkapkan cadarnya, wajahnya yang laksana purnama. Itu kan perumpamaan saking cantiknya, moleknya dia. Apa kata Ubaid bin Umair? Ya amatallah istatiri. Wahai hamba Allah. Amatallah itu sama dengan Abdullah. Kalau laki-laki Abdullah. Kalau perempuan Amatullah. Maka dia katakan, wahai amatullah, wahai hamba Allah, istatiri, tutup wajahmu. Istatiri itu pakai hijab, pakai satir, tutup. Faqalat, perempuan ini pun berkata, ini qad futintu bika. Aku sudah terfitnah olehmu, wahai Ubaid bin Umair. Aku menyukaimu, kata perempuan itu. Qal, apa kata Ubaid bin Umair? Kalau begitu saya tanya sesuatu kepadamu. Jika engkau bisa menjawab dengan benar pertanyaanku ini, aku akan pertimbangkan keinginanmu itu atau cintamu kepadaku ini. Padahal itu kan dia hanya yang menggoda Ubaid bin Umair ini. Apa kata dia? Apa saja yang kamu tanya, saya akan jawab. Kata perempuan itu. Lalu apa kata Ubaid bin Umair? Akhbirini law anna malakal maut ataki liyaqbid ruhaki akana yasurki an aqdiya laki hadhihi al-hajah? Jawab. Kalau seandainya malaikat maut datang mencabut nyawamu sekarang, apa kamu mau saya tunaikan keinginanmu nih? Dia kan mau ngajak maksiat ini, Ubaid bin Umar. Kalau seandainya malaikat maut datang mencabut nyawamu sekarang, apa kamu masih mau untuk melakukan itu bersamaku? Qalat Allahumma la. Tentu saja tidak, kata perempuan itu. Sadaqti, engkau benar, kata Ubaid bin Umar. Aku akan tanya lagi, dilanjutkan oleh Ubaid bin Umar. Lau dakhalti qabraki wa ujlisti lil mas'alah akana yasuruki anni qadaitu halak. Kalau engkau mati lalu engkau dimasukkan ke dalam kuburan, didudukkan oleh malaikat untuk ditanya di alam barzakh, apa kamu masih suka, masih ingin aku puaskan keinginanmu itu, aku tunaikan, aku berikan keinginanmu itu untuk berbuat maksiat itu? Qalat Allahumma la. Aku tidak mau. Qala sadaqti. Engkau benar. Qal, lalu lanjut Ubaid bin Umar. Falau annas u'tu kutubahum wa la tadrina ata'khudhina kitabaki biyaminiki am bishimalik akana yasuruki anni qadaituhu lak. Kelak di hari kiamat kamu dibangkitkan dari kuburmu
lalu dihisab. Manusia semuanya diberikan catatan, kitab catatan amalan mereka. Sementara engkau tidak tahu catatan amalanmu. Apakah engkau akan menerimanya dengan tangan kananmu atau dengan tangan kirimu? Apakah kamu masih ingin, masih ridho, masih suka, masih ingin aku berikan, aku puaskan hajatmu itu? Qalat Allahumma la. Ya Allah, aku tidak mau, kata dia. Sadaqti, engkau benar. Ubaid bin Umar lanjutkan lagi. Ketika kelak engkau hendak melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam menuju sorga. Wala tadrina hal tanjina aw la tanjin. Engkau tidak tahu apakah engkau bisa selamat atau tidak. Apakah kamu masih mau? Keinginanmu untuk mengajakku berbuat dosa itu aku berikan. Tidak, aku tidak mau, kata dia. Kalau seandainya, kalau kelak di hari kiamat didatangkan mizan, timbangan, lalu didatangkan pula lah engkau. Engkau tidak pernah tahu apakah timbangan kebaikanmu lebih berat ataukah timbangan keburukanmu yang lebih berat. Engkau tidak tahu. Apakah kamu masih ingin mengajakku melakukan dosa dan maksiat itu? Tidak, kata dia. Lalu kata dia, ittaqillaha faqad an'ama alaiki wa ahsana ilaiki. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Allah sudah beri engkau nikmat yang banyak. Allah telah berbuat baik kepadamu, wahai wanita. Lalu wanita ini pun pulang akhirnya kepada suaminya, pulang lagi ke rumahnya. Lalu suaminya bertanya, apa yang telah terjadi? Apa yang kau lakukan? Lalu kata dia, anta battal wa nahnu battalun. Maksudnya kita ini adalah orang-orang yang pemalas ibadah, yang jauh dari Allah. Kamu dan saya, kamu suaminya, dan saya, kita semua ini orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia pun bertobat. Fa'aqbalat ala salah was-saumi wal ibadah. Lalu dia bertobat, mulailah dia bersungguh-sungguh untuk menunaikan salat, puasa dan ibadah. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun mulai sibuk dengan ibadahnya, malah suaminya yang kecewa. Apa kata suaminya? Mali wali Ubaid bin Umair afsada alai imraati. Ada apa ini Ubaid bin Umair ini membuat wanita istriku telah rusak, dan merusak istriku. Istrinya menjadi seorang yang solihah dikatakan telah rusak. Kenapa? Telah merusaknya atasku. Maksudnya apa? Maksudnya istrinya menjadi seorang yang zuhud, yang taat, yang fokus ibadah, tidak seperti dulu lagi. Dan mulai meninggalkan, menjauhi suaminya. Lalu akhirnya wanita ini sampai akhir hayatnya dikenal sebagai seorang wanita yang taat, beribadah, takwa kepada Allah. Dan di sini contoh lain iffah seorang ulama ini. Bagaimana dia bisa menjaga diri dia dari godaan tersebut, bahkan dia bisa membuat wanita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan maksiatnya dan menempuh jalan ketakwaan, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah masuk ya waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Selanjutnya kita akan menunaikan salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.